Kadang-kadang ada orang tua yang berpikir, wah untuk langsung tak kelani TK nih kesuwen dong sekolah. Ada yang wah anak tulis pintar, gak usah playgroup, gak usah TK, langsung SD. Ketika penjenengan orang tua berpikir seperti itu, orang tua tidak menyadari. Nosewu di dalam aspek perkembangan anak. Ketika anak umur 2 tahun, anak menurut tahapan perkembangan anak itu harus dikembangkan motoriknya. Anak kalau di sekolah diwarnai nyetel petelor, diwarnai gaya garis lurus, gaya bunderan. Itu ada maknanya. Maknanya apa? Untuk melatih anak itu supaya motoriknya berkembang dengan baik, gerakannya bisa runtut. Itu anak di usia 2 tahun. Ketika anak itu tidak disekolahkan di playgroup dan TK langsung SD, kurang iso ngomong, kurang iso nyekel telur. Jadi ketika anak masuk SD tidak sekolah playgroup dan TK, itu mulai berapa tahun waktu yang terbuang, keterampilannya terbuang. Ketika anak terus oleh pelajaran oke, itu saya mulai dari pulang. Nah, inilah yang perlu penjenengan informasikan kepada masyarakat di sekitar penjenengan. Semakin cepat anak itu disekolahkan, itu semakin baik, semakin baik. Jangan pernah berpikir, wah, aku naik sekolah suwi-suwi kok bocah itu kesel, bocah itu malas. Tidak. Kenapa? Di playgroup dan TK itu orang diulang pelajaran, isinya gue seneng-seneng, gambar, nyanyi, senang dan sebagainya. Kenapa anak harus senang? Karena biar tertanam dalam otaknya bahwa sekolah itu menyenangkan. Sekolah itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang membebani. Karena itu saya harapkan kepada pendidik di Mas Mulisin ini, hal itu harus betul-betul ditanamkan. Bagaimana anak-anak senang. Dan sekarang ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kurikulum yang sudah diterapkan oleh pemerintah bahwa kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu kurikulumnya dibuat berdasarkan karakteristik lingkungan. Jadi lingkungan ini kan di sini lingkungannya apa, Mbak? Mbak, halo. Sini itu lingkungannya masuk pedesaan atau perkotaan atau apa di sini? Semi itu orang bisa kita setengah-setengah. Hal-hal yang ada di sekitar sini, ada jalan raya, ada kendaraan yang lewat, ada kantor polisi, ada rumah sakit, juga ada sungai. Itu menjadi objek belajar anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa mengenal lingkungannya. Ada motor liwatku, itu motor dengan ini. Uluki warnanya hitam, umumnya warnanya biru. Hal-hal seperti itu yang perlu dikenalkan padanya. Sehingga anak-anak itu menjadi cepat menangkap dalam otaknya, bereaksi. Oh ini warnanya biru. Oh ini lingkungan. Oh ini sawah dan sebagainya. Dan anak-anak perlu juga dikenalkan dengan lingkungannya. Di situ ada rumah sakit, ada polsek dan sebagainya. Kenapa? Biar di dalam otak anak itu tertanam bahwa rumah sakit lagi itu aku gede pengen jadi dokter. Anak-anak biar berpikir sendiri. Jangan nggak perlu anak-anak diomong besok kue kudu jadi dokter, kue kudu jadi ini. Zaman sekarang itu sudah hal yang sudah nggak perlu lagi dilakukan. Biar anak berpikir sendiri berdasarkan penalaran dan imajinasinya, bukan kemampuannya. Karena tidak semua anak punya bakat untuk jadi dokter, tidak semua anak bakat jadi guru. Enak sih bakatnya jadi bakul, enak sih bakatnya jadi penyanyi. Sekarang ini kan semua bidang kerjaan itu sah saja. Dan bahkan sekarang itu ada pekerjaan yang dulu mungkin tidak pernah terpikirkan.
ada yang jadi YouTuber, jadi gawe film kegiatan apa-apa dibuat YouTube, diunggah di YouTube, itu juga menghasilkan uang. TikTok itu loh sekarang bisa menghasilkan uang. Itu dulu nggak pernah terpikir. Karena itu saya harapkan Bapak Ibu semua sebagai wali santri dapat memahami konteks belajar di PAUD KTK itu tidak untuk mencerdaskan anak, tidak untuk memintahkan anak, tapi untuk mencerdaskan bagi anak-anak itu dapat berpikir kritis. Pinter ini SD dan K. Jadi tidak perlu anak-anak dipaksa untuk iso moco, iso tulis, bukan waktunya. Sehingga anak